Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Agustina dengan NIM 201 FI 03009. Saya dari D4 Anestesiologi Praktik Kencana University Bandung. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal dan integumen untuk memenuhi tugas mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia 2. Di sini sebelum saya bertemu dengan pasien, saya melihat dulu rekap medik pasien. Selanjutnya saya melihat prosedur kerja. Sebelum bertemu pasien, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya saya menyiapkan alat dan bertemu dengan pasien. Selamat menyaksikan. Ini alat-alat untuk pemeriksaan sistem muskuloskeletal. Ada sarung tangan atau handscoon, refleks hammer, pengukur, sanitizer, dan tisu bila diperlukan. Assalamualaikum Adek. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sandra Agustina. Saya perawat di sini. Saya bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kalau boleh tahu nama Adek siapa ya? Coba sebutkan nama Adek. Umurnya 10 tahun. Alamat? Benteng Selawi. Ya, betul ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal dan integumen. Tujuannya untuk mengetahui atau melihat apakah ada gangguan yang terjadi pada tubuh Ade atau anggota gerak pada Ade ya. Tempatnya di sini saja, waktunya sampai 10 sampai 15 menit. Apakah Ade bersedia? Kalau begitu saya dulu ambil alatnya ya Ade. Saya izin cuci tangan dulu ya Dek. Saya tutup tiranya ya Dek untuk menjaga privasi. Pemeriksaan yang pertama, infeksi atau lihat tubuh pasien. Dari awal kita masuk, sebenarnya kita sudah melihat bagaimana berjalannya pasien, bagaimana tubuhnya, apakah membungkuk atau terlalu condong ke depan. Kita lihat mulai dari bentuk kepala, bahu, apakah tinggi sebelah. Yang selanjutnya uji tonus. Uji tonus otot dengan skala 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Dikatakan 5 apabila pasien bisa melawan gravitasi dan bisa melawan tekanan. Coba Ade angkat tangannya. Ini bisa melawan gravitasi ya. Ini juga bisa melawan tekanan. Tandanya ini skala otot 5. Sekarang angkatnya, tangannya diangkat lagi. Kalau barusan pasien tidak bisa melawan tekanan, namun bisa melawan gravitasi. Artinya bisa melawan gravitasi tapi tidak bisa melawan tekanan, dan ini skala otot 4. Selanjutnya coba angkat lagi tangan.
Nah, barusan itu namanya skala 3, di mana pasien tangannya lemah dan juga tidak bisa melawan. Coba angkat tangannya. Pasien juga tidak bisa mengangkat dan menahan tekanan, berarti skalanya. Coba angkat tangannya. Ini juga pasien hanya terlihat kontraksi saja, tapi tidak ada gerakan, maka skala ototnya 1. Nah, apabila skala otot 0, tidak ada gerakan sama sekali. Apabila pasien mendapatkan skala 2, 1 dan 0, maka kita harus melakukan uji antropi otot. Jadi kita harus mencurigai pasien, kemungkinan pasien ini mengalami antropi otot dengan cara fleksikan dulu tangan kita dan rasakan otot-otot. Setelah itu merasakan otot-otot kita, setelah itu baru kita lakukan pada pasien. Coba kalau misalnya otot pasien sama dengan otot kita, berarti pasien tidak antropi otot. Tapi kalau misalnya ototnya lebih kecil dan pada kita, maka kemungkinan mengalami antropi, yaitu pengujian khusus, yaitu uji Tinau pada pasien dengan cara pemeriksaan pada lengan. Diketuk 3 kali. Nah, apabila pasien mengalami kesemutan sebelum atau sesudah perkusi atau diketuk, maka dinyatakan Tinau positif atau pasien positif terkena Tinau. Sedangkan kalau tidak kesemutan berarti Tinau negatif. Selanjutnya pemeriksaan uji panel pada tangan pasien menekuk lengan pasien. Dilakukan selama 60 detik atau 1 menit. Apabila pasien kesemutan di bagian pergelangan tangan, maka harus kita curigai. Nah, kalau pegal pada tangan tidak masalah, karena harus dibedakan antara pegal di tangan sama kesemutan di tangan. Kesemutan tidak, Dek? Tidak. Selanjutnya pemeriksaan pada siku. Jempolnya menekan dan jari yang lainnya memeriksa apakah ada benjolan atau tidak. Ya, tidak ya, baik. Yang pertama pemeriksaan leher, 2 jari diletakkan di bahu, 2 jarinya lagi didekatkan di leher, dan jempol menelusuri tulang spinal dan rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Palpasi atau raba ke bagian abdomen, terus bagian 3 apakah ada benjolan atau nyeri. Nyeri tidak, Dek? Tidak. Lihat pada tulang punggung pasien apakah normal, apakah hiposis atau membungkuk, terus apakah lordosis atau terlalu condong ke depan, atau apakah skoliosis, bahunya naik sebelah. Dan pasien saya bahunya sejajar ya, tidak naik sebelah. Terus punggungnya normal. Selanjutnya mengecek refleks lutut pada pasien menggunakan refleks hammer. Selanjutnya palpasi atau raba lutut pasien, kemudian mengecek apakah ada cairan atau tanda balon. Selanjutnya pemeriksaan kesenjangan panjang anggota gerak pada pasien menggunakan pengukur
ukur dari sias spasies ke Paleosus 75 cm 75 cm ya. Yang kedua dari pusar ke Paleosus 82. Ada pemeriksaan muskuloskeletal dan integumennya sudah beres ya. Dan tadi pemeriksaannya ada bagus semuanya, normal. Semoga ada cepat sembuh dan bisa pulang. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.